Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian hingga kita selesai melaksanakan sholat subuh setelah berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban yang sama, thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi simpanan amal baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Sambil menunggu waktu syuruk, mari kita niat i'tikaf. Nawaitu an a'tikafa fi hajal masjid ma dumtu fihi taqarruban ila Allah. Niat i'tikaf selama berada di masjid dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kajian sehari-hari tentang sholat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fi darin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal makruhatu fis sholati, dan makruh di dalam sholat. Makruh itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala dan menjadi kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dikerjakan tidak berdosa. Makruh lawannya mandub atau sunnah. Dalam kajian ilmu fikih, usul fikih, Pak, itu ada namanya hukum. Hukum itu dibagi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi, hukum yang berkenaan dengan orang-orang mukallaf. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ada 5. Ada namanya hukum wad'i. Hukum wad'i ini ada namanya syarat penghalang mani sehat, kemudian rukhsah azimah. Itu hukum wad'i. Jadi makruh ini termasuk hukum taklifi. Jadi makruh adalah sesuatu yang apabila dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala dan menjadi kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makruh dalam sholat apa aja? Iltifatun biwajihi bila hajatin, menoleh mukanya tanpa ada keperluan. Jadi kalau dalam sholat menoleh kanan kiri nggak ada keperluan, itu makruh. Amma idakana laha, adapun apabila ada keperluan, kahifzi matain, seperti menjaga barang, fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan. Kita lagi sholat, kemudian kita menaruh barang di depan atau kanan kiri kita, kadang noleh, takut barang kita hilang, diambil orang, maka itu tidak makruh. Tapi lagi-lagi Bapak sekalian, untuk menuju kesempurnaan amal ibadah, seyogianya
Seyogianya adalah kita persiapkan semaksimal mungkin agar kita khusyuk dalam sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau khosya'a hadzal qalbu, kalau khusyuk hati kita, la khosya'atil jawari, maka khusyuk apa? Anggota-anggota tubuh kita, anggota-anggota fisik kita, mata, tangan, muka dan sebagainya. Jadi kesimpulannya apa? Makruh tolah-toleh dalam sholat kecuali emang ada keperluan, atau enggak makruh. Maka Bapak sekalian, ini menuju kesempurnaan sholat hendaklah apa? Kita persiapkan sedemikian rupa. Kemudian berikutnya makruh isyaratun binahwi ainin, isyarat dengan seumpama mata, au hajibin atau alis, au syafatin atau apa? Syafatin bibir, bila hajatin tanpa ada keperluan. Isyarat dengan mata, isyarat dengan alis, isyarat dengan bibir tanpa ada keperluan, maka apa? Batal. Tapi kalau ada keperluan, amma idza kanat lil hajah, adapun jika ada keperluan, kalau disalamin seperti menjawab salam, wanahwi dan sumpah menjawab salam, fala yukrohu, maka tidak makruh. Bagi sholat ada orang masuk memberi salam, kan memberi salam hukumnya apa? Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Nah kemudian dijawab tuh, Assalamualaikum, waalaikumsalam, maka batal sholatnya. Kalau mau menjawab dengan isyarat mata atau isyarat bibir, ya tidak ada kalimat huruf yang diucapkan dengan waalaikumsalam warahmatullah. Kita ketika menjawab salam dengan isyarat, maka itu tidak batal. Atau misalnya ada orang bersin, kalau bersin ucapannya apa? Alhamdulillah. Kemudian yang mendengar yarhamukallah. Kemudian yang bersin yahdikumullah wa yusli balakum. Kan sunnah hukumnya. Nah, kemudian menjawabnya dengan isyarat, maka tidak makruh. Tapi kalau misalnya menjawabnya dengan alhamdulillah lagi yang bersin, kemudian menjawab yarhamukallah dan seterusnya, batal itu. Karena itu dalam konteks di luar karena itu bacaan-bacaan di luar sholat, ya. Jadi isyarat dengan mata, isyarat dengan bibir, isyarat dengan alis dan seumpamanya ini makruh kalau ada keperluan. Nah kemudian isyarat-isyarat tadi itu malam takun ala wajhil lahbi, selama tidak ada unsur bercanda, ada unsur bermain-main. Kalau misalnya dalam sholat ada unsur bermain-main, alisnya dimain-mainin, ya enggak, bibirnya diapain? Dimain-mainin. Kemudian matanya dimain-mainin, gitu. Dia gerak-gerakin, batal. Hukumnya apa? Batal. Dimain-mainin, ada unsur dimain-mainin. Karena kita sholat sedang menghadap siapa? Allah. Makanya rukun yang pertama itu adalah apa? Takbiratul ihram. Karena kita ketika takbiratul ihram, ya enggak, hal-hal yang berkenaan di luar perkataan perbuatan sholat, maka itu apa? Batal kalau diucapkan. Kayak ihram, ahroma, yuhrimu, masih ya, ihroman. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, haram perkataan, haram perbuatan-perbuatan, terkecuali perbuatan perkataan sholat. Nah ini, karena kita menghadap Allah, Allahu Akbar, diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Kita bermunajat. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul bersabda, idza qoma hadukum fi sholatihi wa innahu yunaji rabbah. Apabila seorang sedang melakukan sholat,
dia pada dasarnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi main-main itu alis anggota-anggota tubuh lainnya batal. Ya enggak? Tolah-toleh makruh, cuma ada keperluan. Apalagi kalau misalnya dia pada posisi sudah membelakangi kiblat. Tolah-tolehnya batal karena membelakangi kiblat. Karena salah satu syarat sahnya sholat apa? Menghadap kiblat. Kemudian dia menghadap kiblat. Ya umpama ada yang manggil dari belakang, ya enggak? Dia apa? Penasaran, membelakangi kiblat badannya. Maka itu batal. Dalam hadis Bapak sekalian riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul bersabda, apabila seseorang dia sedang sholat, dia menoleh kanan kiri, ya enggak, itu merupakan talihus syaitonu, sambaran daripada sambaran apa? Setan. Sambaran daripada sambaran setan. Kemudian berikutnya termasuk makruh jahrun bimahalli isrorin wa aksihi, jahar pada tempat isror, pada tempat sir atau sebaliknya. Haisula uzro, jika kira-kira tidak ada uzur, tidak ada alasan. Ini Pak, jadi kalau sholat bacaan itu tempatkan pada haknya masing-masing, apakah sir, apakah jahar. Jahar sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Jahar itu terdengar buat orang lain juga kedengaran. Kalau sir terdengar buat diri kita sendiri. Sholat tadi itu maghrib, isya, subuh dibaca sir, makruh hukumnya. Hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau kita sholat tadi secara sendirian baca keras. Kecuali nanti dalam konteks berjamaah, nanti ada penjelasannya. Sebaliknya juga apabila sholat zuhur, asar, kan sir, dibaca jahar, makruh, dibenci. Makruh Pak, dibenci. Jadi dari sini Bapak sekalian ini Pak, nanti penjelasan makruh. Apabila Bapak menjauhkan makruh tadi ini, itu dapat pahala Pak. Dapat pahala. Jadi pahala itu sesungguhnya banyak, melalui menjauhkan makruh, melalui menjauhkan maksiat karena Allah, itu dapat pahala. Pahala itu bukan sekedar hanya melakukan ketakwaan, ya enggak? Ketakwaan dalam arti yang kita konteks umum kan biasanya orang sholat, puasa, zakat, kayak zikir, baca Quran, sodako. Tapi kita menjauhkan maksiat karena Allah, menjauhkan makruh, ya enggak? Itu termasuk dapat pahala. Ini kalau Bapak jauhkan ini dapat pahala ini dalam sholat ini. Jadi posisikan sholat jahar dengan bacaan jahar, sholat sir bacaan apa? Sir. Nah dulu pernah terdengar, dulu pernah ada di Masjid Al-Falah itu seorang pulang umroh, bacaan karena merasa dia pulang haji, pulang umroh ya. Nah kemudian dia mimpin sholat zuhur, bacanya jahar. Bacanya apa? Jahar. Sah nggak sholatnya? Sah. Dibaca jahar, Fatihahnya dibaca jahar. Pas baca waladolin disunahkan apa? Amin, tetap sunah amin. Karena baca amin itu Bapak sekalian disunahkan apabila seseorang baca amin baik dalam sholat maupun di luar sholat, disunahkan apa? Ucapin amin. Amin itu artinya istajib, perkenankanlah ya doaku. Karena dalam Fatihah itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Doa disunahkan. Jadi apabila di luar sholat juga ada orang baca Fatihah, kita dengar pas waladolin ucapin apa? Amin, dan seterusnya. Dalam sholat begitu juga. Nah kemudian fa'in hasola uzrun ka'an kasurul lagtu indahu fahtaja lil jahri liya'tiya bil qira'ah ala wajiha fala karoha. Jikalau memang ada uzur, seperti misalnya ada suara ya enggak sangat keras, suara gaduh, suara ramai, maka butuh dia kepada jahar untuk membaca tadi, maka enggak makruh. Gini Pak, misalnya sholat zuhur, sholat apa?
asar. Kan sir, betul. Kalau dibaca sir, enggak kedengaran buat dirinya sendiri, karena ramai apa anak, ya enggak, pada anak-anak, apakah ada suara sound lagi hajatan sebagainya, apa suara kendaraan, maka boleh dibaca apa? Jahar. Karena itu ketika baca sir enggak kedengeran, betul enggak? Ya orang rumahnya di pinggir rel kereta ya, atau di pinggir jalan rumahnya, mobilitas kendaraan itu luar biasa, boleh dibaca apa? Jahar, walaupun sholatnya apa? Sir. Lalu bagaimana Bapak sekalian kalau misalnya seorang mengkodok, mengkodok sholat, misalnya sholat zuhur, sholat asar, kan sir ya, dikodok di malam hari, bacaannya apa? Jahar. Bacaannya apa? Jahar. Sebaliknya juga sholat apa? Sholat malam dikodok di siang, nah, maka bacaannya apa? Sir. Mengkodok maghrib, isya, subuh dikodok di siang hari, dibaca sir. Baca pelan-pelan tuh bi ayusmi'a nafsahu, terdengar buat dirinya sendiri. Ini kodok itu Bapak sekalian bisa jadi dulu ketika kita sudah balik atau ya belum lama, kemarin kan kadang-kadang apa? Ada yang malas sholat gitu Pak ya, betul nggak? Atau bagaimana, lalai, itu boleh dikodok Pak, dikodok. Nah kemudian juga memang misalnya apabila ketiduran, pas ketiduran, nanti dikodoknya di mana? Sholat malam dikodoknya di siang hari, subuh misalnya kesiangan, bablas, ya enggak, isya misalnya kelupaan dan sebagainya, dikodoknya mama di siang hari, bacanya apa? Sir kayaknya. Ini mazhab Imam Syafi'i sekalian. Jadi posisikan bacaan itu pada posisi hak sholat masing-masing, ya enggak? Pada sholat masing-masing. Kalau sholat siang itu memang dibaca sir, sholat malam dibaca apa? Jahar. Nah kemudian berikutnya yang makruh, ihtisarun bi ayyaj'ala yadahu aw yadaihi ala khosiratihi. Ya seorang itu menjadikan tangannya atau dua tangannya ketika sholat ala khosiratihi. Khosiratihi apa? Pinggang. Di sholat apa? Dia tolak pinggang, baik satu tangan atau dua tangan, itu makruh. Makruh. Memang ada apa orang sholat tolak pinggang? Kalau sholat aja dia sombong, apalagi di luar. Tapi makruh sebetulnya di sini. Hukumnya apa? Makruh. Kecuali misalnya di sini ada ilat penyakit. Ada apa? Penyakit. Malam yakul lihajatin ka illatin bijanbihi, seperti penyakit lambung. Penyakit lambung misalnya ketika sholat mesti dipegang apa? Pinggangnya ini, lambungnya. Ya enggak? Atau ada gatal-gatal, ya enggak, yang luar biasa hingga ditekan misalnya, hingga gatalnya hilang. Nah, itu enggak makruh, ada ilat. Ada uzur, ya enggak? Ada uzur, ada alasan. Nah, maka tidak makruh. Li khabari Abi Hurairah, hadis riwayat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, dia melarang ayyusalli rajulu muhtasiran mutakhassira. Rasulullah melarang seseorang itu salat tolak pinggang. Ini dipahami oleh para ulama fikih, larangan di sini maksudnya makruh, dibenci. Nah, ya, rawahu Syaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wal mar'atu karrajuli, perempuan juga perempuan juga seperti laki-laki, makruh. Untuk sholat tolak pinggang makruh. Kecuali tadi ada penyakit, ya enggak, wa misluha, seperti perempuan al-hunsa, banci muskil. Hunsa muskil itu orang yang punya kelamin apa? Dua, ganda. Kedua-duanya berfungsi. Dalam bahasa biologi namanya hemaprodit Pak ya Pak ya, punya kelamin ganda, dua-duanya berfungsi.
Ya enggak? Nah, ketika kedua-duanya berfungsi itu banci. Tapi kalau salah satunya yang satunya dia punya kelamin ganda orang, satunya berfungsi, kamu katakan kelamin laki-lakinya berfungsi, kelamin perempuannya tidak berfungsi, berarti dia laki-laki. Kemudian yang berfungsinya kelamin perempuan, kelamin laki-lakinya nggak berfungsi, berarti dia perempuan. Ini ya, unsa muskil namanya. Nah, dia sama dengan perempuan. Aku memang. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah, kemudian berikutnya adalah termasuk apa makruh isra'un fi sholati fi af'aliha wa aqwaliha. Cepat-cepat di dalam melaksanakan sholat, pada perkataan-perkataan sholat atau pada perbuatan-perbuatan sholat atau ucapan-ucapan sholat. Jadi cepat banget sholatnya, makruh. Bahasa Betawinya gancang. Tapi Bapak sekalian, kalau cepatnya ini tidak ada tumak ninanya, bukan sekedar makruh, haram, dan sholat tidak sah. Terburu-buru sholat, Fatihahnya juga terburu-buru, panjang pendeknya nggak diperhatiin, ya enggak, dan sebagainya, maka itu batal sholatnya. Ketika sujud nggak ada tumak ninanya, ketika ruku nggak ada tumak ninanya, itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar makruh, tapi sudah menjadi apa? Yang menjadi apa? Haram, dan tidak sah sholatnya. Karena unsur-unsur material sholat itu dipapas, dikorupsi itu, ya enggak? Hukumnya haram tadi. Tapi kalau ini maksud makruh cepat-cepat, ya tetap dia, ya enggak, bacaannya juga kena, kemudian tumaninanya ada, cepat banget, terlalu cepat banget, makruh hukumnya. Jadi ibadah itu yang sederhana, betul nggak Pak? Kecepatan jangan, lambat banget, kelamaan juga jangan. Kayak Nabi SAW menegur sahabat orang yang jadi imam sholatnya apa? Lama. Itu pernah diaduin, ada seorang sahabat ketika jadi imam bacaan panjang banget. Di antara jamaah sahabat ngadu, ya Rasulullah, tadi sholat dipimpin oleh imam bacaan panjang banget. Ya enggak, Nabi menegur pada sahabat tadi, jangan kau membuat fitnah dalam sebuah agama. Kalau kau mau baca juga, baca sekelas sabihisma robikal a'la atau hal ataka hadisul wasyiyah. Tapi kalaulah memang dibaca sabihis juga ada yang merasa kelamaan, ini perlu perlu diteliti keimanan orang ini, betul nggak Pak? Baca sabihis kelemah robikal ala kelamaan mah, ya enggak? Iya. Standar dah sabihis robikal ala atau waduha. Tapi kalau baca misalnya Yasin, lamaan enggak? Lamaan. Yasin dibaca sampai akhir, itu kelamaan. Makanya Rasulullah menegur orang yang sholatnya lama, ya enggak? Nah, sederhana Bapak sekalian. Beragama itu sederhana aja. Kalau ada acara tahlilan misalnya, ini tahlilan kan biasanya kan dibaca kulhu ada 100 kali Pak ya? Ada nggak? Ada itu di masyarakat ada 100 kali, mana baca pelan banget lagi. Lama nggak itu? Lama. Sederhana aja beragama. Nanti besok nanti yang tahlil datang, ya nggak? Nah, itu aja. Kelamaan udah baca Yasin, baca tahlil 100 kali kulhunya. Ya, itu. Kecuali emang masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan, itu beda Pak ya. Menjadi kebiasaan dibaca 100 dan itu terkondisikan mereka. Beragama secara apa namanya, jangan dua keterlaluan banget, sederhana aja. Betul nggak Pak? Nah ini, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cepat-cepat dalam melaksanakan sholat, terburu-buru bahasanya. Kalau model begini ini, kalau Muhammad jadi imam, udahnya dia aja Mas, jadi apa? Makmum aja, betul nggak? Jadi makmum aja dia. Kemudian juga ada orang yang melaksanakan sholat jadi imam, itu imamnya jadikan murojaah, nggak boleh juga Pak sekalian. Jangan panjang Pak ya, karena hafal Qurannya banyak, dibaca banyak ayat, sehingga apa namanya makmum nanti ini menjadi benci. Kecuali memang jamaahnya
sudah terkondisikan, ini nggak makruh. Jamahnya diri juga nih, kalau dipajak panjang apa? Nggak masalah. Kemudian wakaza isra'un lihuduriha, begitu juga apa? Makruh hukumnya cepat-cepat untuk menghadiri sholat berjamaah, menghadiri sholat. Li'annahu yusanul masyu ila masjidi ala ta'annin wa sakinah. Begitu juga mempercepat kehadirannya. Jadi gini, ketika mau hadir di masjid atau di musola, jalannya cepat banget. Hukumnya apa? Makruh. Nabi SAW pernah ketika selesai sholat, Nabi bersabda kepada sahabat, ya enggak, apabila kamu mau menghadiri tempat sholat, jalanlah dengan pelan dan tenang. Karena ketika menuju ke masjid itu dinilai sebagai apa? Sholat. Jalanan kamu menuju masjid sebagai sholat. Apa yang kamu dapatkan imam melakukan sholat, itu lakukan. Nanti tambahin kurang-kurangannya. Imam lagi sujud, kita sujud. Imam lagi duduk antara dua sujud, kita lakukan seperti imam. Imam lagi ruku, kita ruku, dan seterusnya. Imam lagi tahiyat akhir, juga kita dapat tahiyat akhir. Tapi dapat nggak padilah jamaah, Pak? Tetap dapat, cuma dikit banget dapatnya. Dikit banget. Makanya itulah ya apa nih orang-orang kelompok-kelompok salafi itu luar biasa sholat berjamaahnya. Walaupun 2 orang 3 orang dia berjamaah, Bapak sekalian. Betul nggak? Dia penting berjamaah. Jadi udah imam udah tahiyat akhir, sholat di rumah aja. Jangan, Pak, tetap apa? Sholat berjamaah. Tetap dinilai sebagai padilah berjamaah. Cuma memang beda orang yang datangnya dari awal. Ketika imam takbiratul ihram, kita juga apa? Ikut takbiratul itu. Sa'id bin Musayyab, salah seorang kibaru tabi'in itu 40 tahun dia apa? Melaksanakan sholat, dia bersumpah 40 tahun untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya bersama apa? Imam. Bapak bisa nggak, Pak? Kita bisa nggak? Ya, saya lagi belajar juga. Ya nggak? Jadi kadang-kadang kita kan banyak godaan-godaannya, Pak ya? Godaan setan. Baru juga azan, selesai azan, baru gua qomat katanya. Sudah qomat, baru takbiratul ihram katanya. Rumahnya dekat masjid, Pak ya. Jadi gancang-gancang berjalan cepat menuju ke masjid, hukumnya apa? Makruh. Makanya usahakan, ya enggak, usahakan jauh sebelum azan atau lagi azan kita apa? Berangkat gitu, Pak. Jangan berangkat, jadi nanti enggak gancang-gancang. Nah, terkecuali di sini saudara-saudara sekalian, kecuali di sini adalah apa namanya? Naam in tawaqqafa idrokal jamaati alaihi yusannu. Ya enggak? Kalaulah memang apa namanya akan tetapi apabila orang yang sholat itu akan mendapat jamaah hanya dengan cara cepat-cepat, itu disunahkan. Jadi gini, ini pada posisi apa namanya imam mau selesai sholat berjamaah. Kalaulah jalannya pelan, kemudian secara normal ketinggalan apa? Jamaah, maka disunahkan buru-buru. Karena nyari padilah keutamaan berjamaah. Kemudian ini menjadi wajib nih. Ini menjadi wajib au idrakul jumu'ati wajibah, atau mendapatkan Jumat. Itu wajib berjalan cepat-cepat. Gini misalnya, pada posisi seseorang tinggalan. Lepas imam itu khutbahnya udah mengakhiri dia wudhu, ya enggak. Kemudian kalau dia jalannya pelan-pelan, ini sunnah Nabi, mesti pelan-pelan ini, kan gitu ya jalannya. Tetapi ketinggalan tadi berjamaah Jumat, maka tidak pelan-pelan itu hukumnya berubah, Pak.
menjadi wajib apa? Dari makruh menjadi apa? Wajib. Tadi kan larinya dari makruh berjalan cepat-cepat menjadi sunnah. Tadi kan kalau jalan cepat-cepat itu, kalaulah berjamaahnya itu apa? Tidak dapat. Betul nggak? Jamaah itu dapat gini, dari mulai dia masih ada kesempatan takbiratul ihram bersama imam gitu. Setelah imam takbiratul takbiratul ihram. Ini misalnya pas lagi azan kan masih banyak waktu tuh kan ya. Betul. Nah, berarti jalannya jangan apa? Gancang-gancang. Tapi kalau pada posisi ini ketinggalan keseluruhan jumlah rakaat dengan jalan cepat bisa dapat apa? Jumlah rakaat aja apa? Bisa mendapat jamaah bersama imam walaupun rakaat yang terakhir disunahkan. Tapi dalam konteks sholat Jumat menjadi wajib ini. Gini Pak, kalau sholat Jumat itu kan seseorang minimal dapat berjamaah kalau dapat satu rakaat. Satu kasusnya misalnya Pak, kasusnya satu imam ketinggalan masbuk Jumat. Kemudian pas datang nih imam ruku Jumat kan takbiratul ihram tuh makmum. Wow, apa ruku. Begitu ruku si makmum ini imam sudah bangkit dari ruku rakaat pertama. Ya enggak, berarti makmum masbuk tadi ini tidak ada kesempatan Pak tumaknina bersama imam dalam rukunya. Dapat satu rakaat enggak? Hah? Dapat satu rakaat enggak? Enggak dapat kan? Karena dia si makmum ini tidak ruku bersama imam. Karena kata Nabi, man adroka ruku'ah faqad adroka rakaat. Siapa yang mendapat ruku bersama imam dapat satu rakaat. Ini pada rakaat pertama. Tidak dapat satu rakaat. Karena tidak dapat satu rakaat bersama imam, berarti nanti setelah imam salam nambahin satu rakaat lagi. Tapi dapat Jumat dia. Dapat sholat Jumat. Karena tadi minimal sudah dapat satu rakaat. Ya, tetapi kalau misalnya begitu imam kasus kedua, misalnya begitu imam ruku, kemudian makmum masbuk tadi ruku, bareng-bareng tuh ruku sama imam, berarti dapat satu rakaat karena rukunya bersama imam. Jadi nggak usah ditambahin. Halo, nggak usah ditambahin. Maka ini Pak menjadi pembelajaran apabila jadi imam rukunya apa? Mestinya apa? Agak lama, mestinya. Ya enggak? Tapi kadang-kadang imam juga lupa Pak ya. Ruku ada tumaknina, bacaan ini langsung dia bangkit dari ruku itidal. Kasus ketiga, pada imam mendapatkan apa? Makmum masbuk mendapatkan imam rakaat keberapa? Kedua. Rakaat kedua nih. Begitu imam ruku, kan kita awal takbiratul ihram ya. Allahu akbar. Ruku. Begitu imam ruku, kita menuju ruku. Begitu kita ruku, masbuk ruku, imam bangun itidal, ya enggak, dari ruku, tapi makmum masbuk tadi tidak berkesempatan tumanina bersama imam, ya enggak, berarti tidak dapat satu rakaat kan. Berarti bablas Jumatnya tuh. Jumatnya apa? Bablas, nggak dapat. Karena syarat Jumat mesti berjamaah Pak. Bapak sholat Jumat misalnya di rumah nih, ya nggak sah, mesti berjamaah, mesti di masjid. Kemudian jumlah jamaahnya kalau Imam Syafi'i 40 orang, itu pun sudah balik, penduduk setempat, bukan budak, ya enggak? Itu kan? Nah, berarti ini yang dinamakan niatnya sholat Jumat, prakteknya zuhur. Paham Pak ya? Niatnya sholat Jumat, prakteknya zuhur. Nah, itu.
Cuma kita di tengah-tengah lagi sholat lah, itu orang ngapain sholat lagi ya? Begitu bangun nambahin 4 rakaat, malu nggak Pak? Ya, paling ngeliatin orang. Saya kadang-kadang sholat sama imam sempurna berjamaah nih, mau sholat lagi di tengah-tengah, kita ada nggak enak Pak ya? Ya tadi katain apalah macam-macam. Tapi sunahnya minggir ya Pak. Disunahkan itu kalau sholat itu Pak, pindah-pindah tempat. Apa kalau sholat di rumah pindah-pindah tempat Pak? Nah, sholat sunnah entah di ruang tamu, nanti di mana pojokan ya enggak? Jadi menjadi saksi itu. Menjadi saksi di akhirat itu. Jadi jangan di satu tempat. Sunahkan pindah-pindah. Nah ini. Saudara-saudara sekalian berbahagia, nah itu. Jadi kalaulah memang menuju sholat Jumat itu mendapatkan Jumat, dengan mendapatkan Jumat ya wajib hukumnya buru-buru itu, jangan cepat-cepat. Dia kalau motor ya kalau naik motor ya hantam dah, masa 60 tuh. Gitu Pak ya. Ya umpama kasus ini kan makalah kasus. Jadi makruh, menjadi makruh itu kalau gancang-gancang masih ada kesempatan dia buat mendapatkan bersama imam. Kemudian disunahkan pada posisi pada posisi udah rokat yang terakhir. Menjadi wajib kalau sholat Jumat ya enggak, dengan mendapatkan rokaat bersama imam. Nah, ini itu Pak ya. Nah, jadi wajib hukumnya. Kayak dikatakan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul in kuntum ta'lamun. Ya orang-orang beriman, bila ditunaikan azan ya enggak, kemudian khotib sudah naik ke mimbar, maka segeralah tinggalkan jual beli dan tinggalkan aktivitas pekerjaan yang lain. Pas'au ila dzikrillah, segera ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Demikian itu paling baik bagi kamu jika kamu tahu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bila selesai sholat, fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi ini untuk mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak sekalian. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ya enggak, ada orang sholat Jumat itu mendapatkan seperti orang berkurban unta ya. Kalau datangnya pertama, yang kalau datangnya berikutnya lagi, saat berikutnya lagi dapatnya sapi. Kalau berikutnya lagi kambing, berikutnya lagi ayam, berikutnya lagi telur. Ini udah dapat telur, datangnya belakangan, pulangnya duluan. Itu Bapak sekalian, catatan malaikat udah ditutup Pak. Sudah ditutup. Ya usahakan ya datang lebih awal. Ini mohon maaf, dia sakit ini kan jadinya begitu Pak ya. Tengok belum ada orang. Begitu khotib udah setengah permainan penuh. Di mana-mana begitu Pak sekalian. Ya enggak? Nah, itu usahakan Bapak sekalian, ya enggak? Di jam 11 lah niatin itikaf, baca Quran, baca ratib, betul enggak? Iya. Luar biasa. Makanya masjid itu difungsikan itu. Ada tahiyatul masjid, ada itikaf. Betul enggak Pak? Imam Syafi'i iktikaf itu boleh walaupun sesaat, semenit 2 menit lah, niat iktikaf ya enggak boleh. Muhasabah misalnya dapat nilai iktikaf, apalagi niat iktikafnya ya enggak bermenit-menit. Luar biasa ya. Kalau masih muda begitu Pak ya, usia, tapi kalau nanti udah mungkin 70 tahun mungkin udah udah paham, udah dekat kematian. Nah, ya. Baik, ini gimana nih? Terusin. Jadi durasinya 30 menit. Tapi kalau ngaji fikih tanggung banget ya. 10 menit lagi. Kemudian ini berikutnya adalah ilsoku adudaihi
bijanbaihi fi rukuhi wa sujudihi. Menempelkan dua lengannya dengan lambungnya ketika ruku, saat ruku dan sujud. Jadi ketika ruku sujud apa? Ketika ruku dan sujud ini lengan ini nempel kemana? Perut. Nah, ketika sujud juga begitu. Makruh hukumnya. Hukumnya apa? Ini kalau Bapak tinggalkan, Bapak dapat pahala dan menjadi kesempurnaan ibadah, dan dilakukan memang kagak dosa. Betul nggak? Ini pahala kita banyak Pak di sini. Kita tinggalkan. Makanya itulah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Siapa yang berangkat menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan surga. Malaikat akan mengepakkan sayapnya. Kemudian malaikat beristighfar kepada Allah, ya Allah, fulan-fulan yang hari ini pagi ini hadir, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Saking begitu dahsyatnya Pak ini, ingetin lagi dahsyatnya hadir di majelis ilmu, ya enggak? Itu sampai hadis ini kan diriwayatkan tidak salah sahabat Abi Darda ya. Salah seorang sahabat dari Madinah datang ke Damaskus. Kebetulan sahabat meriwayatkan tadi ini, Abi Darda ini tinggal di negeri negeri Damaskus. Itu Syria. Jalan berangkat dari Madinah kemana? Ke Damaskus. Jauh nggak Pak? Jauh. Menggunakan kuda. Ya, menggunakan apa? Kuda. Kemudian ketemu tuh. Apakah ente bertemu dengan Rasulullah ketika meriwayatkan hadis ini? Betul. Begitu selesai nanya, udah langsung pulang lagi tuh. Karena saking dahsyatnya apa? Orang yang hadir di majelis ilmu pahalanya. Dan nanti Bapak sekalian, itu orang dia akan akan mulai paham dan mulai tahu dan mulai sadar begitu manfaat hadir di majelis ilmu ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut akan sadar dia, itu pentingnya. Ya Allah, tadi di majelis ilmu. Makanya jangan diremehkan Bapak sekalian. Walaupun nggak paham, betul. Walaupun nggak nggak paham, ngantuk apa-apa. Ini jider, nyender, semurat, bapak, kakinya diituin, nggak masalah, betul nggak? Balik ngopi, iya, boleh balik ngopi, balik ngeteh, teh 2 kali ntar mau dibawa, jangan ngerokok, nggak boleh, paham ya? Nah ini, kemudian berikutnya apa? Makruh. Ilsaqu batnihi bi fakhidaihi fi ruku'i was sujudi. Menempelkan perut dengan kedua pahanya ketika ruku sujud. Perut ketika ruku nempel Pak. Di mana? Paha. Ketika sujud nempel juga. Kecuali emang orang yang perutnya besar, gendut ya. Itu enggak makruh. Susah, sulit dihindari. Jadi kalau Bapak hindari ini pahala Bapak dapat pahala. Karena makruh itu, terminologi makruh itu diberi pahala, ditinggalkan ya enggak? Dikerjakan tidak apa-apa. Dan ketika ditinggalkan menjadi kesempurnaan ibadah. Nah, dari kita tahu nih ini makruh, ini haram, ini sunnah, kita jadi nggak sembarang sama orang Pak. Kita semua yang begitu nggak sah. Coba ada. Marah nggak? Marah nggak? Ada orang sholat seperti itu. Nah, ntar kalau dijawab macam-macam jadi repot Pak ya, betul nggak? Jadi ketika ilmu itu memberikan wawasan, memberikan huzana kepada kita sekalian, sekaligus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi orang yang rahmat bagi sekalian alam, sejuk, menghormati perbedaan pendapat, ya enggak ini. Makruh hukumnya menempelkan apa? Perutnya di dua pahanya ketika ruku, ketika sujud. Nah, kemudian berikutnya adalah yang termasuk makruh apa? Makruh ini naqratul ghurabi aidarbul ardi bijabhatihi inda sujudi ma'atu ma'nina. Naqratul ghurab itu adalah apa? Seseorang itu ketika sujud begini. Jadi sujudnya itu diapain Pak? Menghantam tempat sujud. Jadi menuju sujud Pak, palanya diapain? Jidatnya diapain?
Nah, itu kayak seakan-akan dibenturin, makruh hukumnya, dibentur, tek gitu. Boleh pelan-pelan aja, pelan-pelan. Anggota sujud adalah apa? Apa? Satu apa? Jidat, dahi. Kedua, dua tangan. Terus lutut. Terus dua kaki. Nah, iya. Itu anggota sujud ya. Kalau ini masuk nggak? Ini hidung masuk? Tidak. Kayak ada ulama yang ikhtilaf, ada yang mengatakan itu mesti dimasukin, ya nggak? Di apa namanya ini tempelin, ada yang tidak. 7 Pak jumlahnya. Kedua ini tangan, kedua apa? Lutut, kedua apa? Belakang ya? Iya, kaki. Nah, jadi kadang-kadang ada orang sujud kakinya apa? Ngangkat. Sah nggak itu? Sah nggak? Nggak sah kan? Karena apa? Itu anggota sujud. Ya mesti kakinya apa? Nempel di lantai. Dan seluruh fisik kita, seluruh anggota kita menghadap kemana? Kiblat semuanya. Kadang-kadang ada orang sujud begini kan, tangan ayah. Ada begini? Begini sujud itu. Dan jari-jari kita sederhana, tidak nempel, tidak juga begini, sederhana. Artinya sederhana itu antara jari satu, jari berikutnya tidak nempel, tidak rapat. Sederhana, rapat nggak boleh. Ya enggak? Begini berarti ini tidak menghadap kiblat. Seluruhnya menghadap kiblat, Pak. Termasuk begini, ada kiblat kita. Ada orang takbiratul ihram, Pak. Begini juga menghadap kiblat. Usahakan menghadap kiblat, kan menghadap kiblat sono kan. Kalau begini melenceng kan ya? Melenceng. Nah, itu ya. Apa namanya tentang begini, Nabi itu begini. Ya, boleh setuju, boleh, cuma enggak itiba sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan kan enggak boleh, enggak begini juga enggak mengapa, betul enggak? Mengangkat kedua tangan rukun pas sunnah? Sunnah. Ya enggak? Hanya makruh aja. Betul. Nah, ini. Jadi bicara ilmu kita satu mendapatkan pahala, kedua pahala ngajinya, majelis ilmunya, tiga kita akan menjadi orang yang bersifat toleran pada yang lain, nggak dikit-dikitnya lain. Karena kata ulama, man qalla ilmuhu kasirah ihtauhu. Siapa sedikit wawasannya, kadang nyalain banyak kali orang lain. Gitu Bapak sekalian. Makanya kalau ngaji itu dengan menggunakan kitab karya ulama. Kalau ngaji tanpa menggunakan kitab, lepas kitab, apa beda kata? Goblok lu. Wah, masalah dah. Udah begitu kayak kiai yang ada di kanan kirinya ketawanya lebar banget itu. Itu dihujat, Pak. Itu kiai model begitu itu ketawanya hampir habis banget, ngecehin orang yang susah, Pak. Udah diboikot aja udah. Santrinya yang ada di situ diapain? Tarik aja pesantren yang lain aja udah. Betul nggak? Ya, buat apaan begitu itu kiai? Saya gue seneng banget kalau ketawa lah, cara nyengir Pak ya. Jadi dalam konteks ketawanya ketawa yang sifatnya apa? Lelucon biasa. Gak menyakitin orang, Pak. Nabi soalnya dakwah nggak begitu itu. Nyakitin orang itu luar biasa. Kalau sampai akhirat itu dia orang sampai di kematian tuh nggak maafin, ditagih nanti di akhirat. Kalau di akhirat apa nanti udah salah bahasa maafin, nggak ada bahasa maafin di akhirat. Agak ada, enak kalau begitu ya. Ya gue maafin lu ya, agak ada. Makanya apa nawaan fiku mimma rozaqnakum min qabli ayat yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Enggak ada persaudaraan, enggak ada ini. Kayak di dunia selesaikan, betul enggak? Selesaikan di dunia. Ya. Jadi itu gua harganya mahal ya Pak dia. Gus Taim Miftah harganya mahal. Kali tampil kalau tidak salah 75 juta itu Pak. 75 juta. Tapi herannya jamaahnya pada ini ya gimana ya. Ya nggak ada wawasannya kok jadi ceramah ini, nggak ada isinya, nggak ngeluarin Quran, nggak ngeluarin hadis, betul nggak Pak? Iya. Oke, kalau ngaji itu mesti baca kitab, ada karya ulamanya, sejak dulu sampai sekarang karya itu dibaca terus oleh santri, oleh para kiai.
diamalkan sehari-hari dan sebagainya. Nah ini ya. Jadi ketika apa namanya sujud itu dipatok gitu, nah itu makruh. Matu maknina. Wa illam yakfi, kalaulah dia tidak tumaknina, nggak tumaknina, begitu sujud langsung bangkit lagi, maka tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya karena tidak ada tumaknina. Tidak ada tumaknina, tidak ada sujud, berarti rukun sholat apa? Tidak ada satu, misalnya tidak diselesaikan, sholatnya tidak sah. Dikit lagi berarti ya, dikit lagi ya, tanggung ini lagi. Kemudian berikutnya ibtirasus sabu'i fi sujudihi. Biaya doa jiraihi ala ardi kama al sabu. Sabu gini. Jadi gini. Sujud ketika apa? Meletakkan dua lengannya kemana? Empat gini. Ya enggak? Meletakkan dua apa? Lengannya kemana? Nah, lantai. Baik kita saksiin Pak ya. Baik jamaah itu kan seperti itu. Sujudnya begini dia, kayak sujud seperti binatang apa? Buas. Seperti singa, macan dan sebagainya. Makruh, tapi tetap sholatnya apa? Makanya itulah tempatkan ketika kita sujud anggota sujud kita masing-masing. Ya enggak? Kita benar-benar menghadap Allah. Jidat kita, kemudian dua tangan ya, tegakin, dengkul, dua dengkul, ini kaki ini, ya enggak. Dia benar-benar pas sekalian. Jangan sampai nempel perut kita ke paha, lengan kita kemana? Ke lambung, perut, punya makruh. Kemudian berikutnya al-mubalaghah fi khabdir ra'si fi ruku'i. Ya. Itu al-mubalaghah fi khabdir ruku'i, pada ketika terlalu apa namanya ini nunduk kepala ketika apa? Ruku. Kepalanya nunduk. Ketika ruku makruh, tapi tetap sah. Kalau Bapak hindari dapat apa? Pahala. Kan yang sempurna itu apa? Seperti papan ya. Yang sempurna ya, ketika ruku apa? Seperti papan yang lurus. Apa? Kepalanya, punggungnya, semuanya. Sehingga kalau ditaruh botol, taruh gelas air itu enggak apa? Enggak jatuh gitu. Tapi jarang begitu Pak ya. Kadang ada orang juga apa namanya masalah pundaknya apanya. Nah, jadi ketika ruku Pak, yang dipegang itu dengkulnya apa ininya? Lutut ini. Kadang-kadang orang yang dipegang apa ya? Iya ini ya, betisnya. Pegang dulu ininya. Jadi menunduk terlalu menunduk kepala, hukumnya apa? Makruh. Tetap sah sholatnya. Kalau Bapak hindari, maka dapat pahala dan menjadi kesempurnaan ibadah. Kemudian berikutnya masuk makruh adalah busku amaman wa yaminan, meludah di depan kemudian wayaminan di kanan, la yasaron, tidak di kiri, li khabari sahihaini, hadis sahihaini karena hadis Bukhari Muslim, idza kana ahadukum fi sholati fa inna yunaji rabbah. Apabila seseorang melaksanakan sholat, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yabzuqanna baina yadayhi, tidak boleh meludah di depannya, wala an yaminihi, kemudian di kanannya, walakin an yasarihi, dan tetapi di kirinya. Gini Pak, Imam Nawawi cara menyelesaikan hadis ini adalah ini pada posisi masjid zaman dulu Pak, masih apa? Masih tanah pasir. Sekarang beda. Nah, karena kalau pada posisi Bapak sekalian pengen meludah juga, karena memang ludah udah di mana? Kulum-kulum, maka boleh meludah dengan cara apa? Diapain? Di lengan Pak, baju kita. Karena ludah najis nggak Pak? Nggak najis, ludah tidak najis. Kalau ludah najis repot Pak ya. Ludah nggak najis ludah. Reak najis nggak? Nggak najis. Ingus tidak najis, walaupun menjijikan. Jadi segala sesuatu yang menjijikan belum tentu
najis. Yang tidak menjijikkan pun belum tentu suci. Betul nggak Pak? Misal lagi nih, maaf, sperma menjijikan nggak? Menjijikan nggak? Menjijikan kan sperma kan? Suci apa najis? Suci. Sperma itu suci. Kalau sperma itu najis, kita juga apa? Bahannya bahannya najis. Suci. Walaqad karomna bani Adam. Tapi yang namanya apa namanya itu yang keluar dari kemaluan laki-laki kan ada namanya apa? Mani, ada namanya mazi, ada namanya wadi. Mazi, wadi. Wadi ini biasanya keluar seseorang ini habis kecapean, membawa sesuatu yang berat, ya. Keluar tuh biasa. Kan tidak menjijikan dia, betul nggak? Betul nggak Pak? Wadi, mazi itu biasanya keluar melalui prolog, mukodimah Pak. Seorang melakukan hubungan suami istri. Ya nggak? Menjijikan nggak? Kan kagak kan, kita nggak menjijikan. Tapi hukumnya apa? Najis. Mazi, wadi, najis. Wajib dibersihin, tidak wajib mandi. Kalau mani suci, tapi wajib mandi, itu Pak. Jadi sesuatu yang menjijikan belum tentu najis. Yang tidak menjijikan pun belum tentu suci. Nah ini ya caranya begitu. Bila Bapak mau meludah juga apa? Nah ini begini. Coba dia sakit meludah di depan. Wah, waduh. Jadi memang ini juga menjadi kodak-kodarnya Allah Pak ya, mungkin. Si Sun Haji itu Pak diangkat derajatnya oleh Allah. Diumrohin, dapat duit 300 juta. Ada yang anaknya ada yang menyekolahin sampai S2, S1. Luar biasa nggak? Gara-gara itu. Tapi mungkin karena dia ikhlas kali Pak ya. Sun Haji ikhlas, kemudian di hatinya apa? Sakit banget. Doanya diterima oleh Allah. Nah, begitu kesombongannya si Mifta, Ta'i Mifta itu, Allah apain? Purukan, runtuhkan semuanya. Dia jadi utusan presiden. Kan lumayan gajinya kan? Sekelas menteri gajinya. Kemudian boikot sini, boikot sana. Nah ini, jadilah orang yang tawadu. Betul nggak Pak? Nah, tawadu. Jangan tawadu tahu warna duit. Tawadu tahu warna duit. Tawadu itu adalah apa? Rendah hati, menghormati orang lain, hormati beda pendapat, ya enggak? Punya manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu Pak. Banyak Pak orang-orang yang sombong itu jatuh, Sule juga ya enggak? Kita di roasting gak mau, karena kehidupannya juga udah mulai Pak berkurang. Para itu apa namanya yang dulu juara dangdut ya enggak? Di Indosiar karena kesombongannya. Banyak Bapak sekalian, kesombongan itu akan meruntuhkan, lambat laun akan meruntuhkan seseorang. Cukup Pak? Nah ini ya, makruh dalam sholat. Terakhir lagi nih, tanggung. Kemudian meletakkan tangan di mulutnya tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan apa? Hukumnya boleh. Misalnya angob, ya enggak? Di sholat begini, makruh. Tapi kalau misalnya lagi apa? Bersih atau nguap, misalkan gini, sunahnya begini Pak. Ya enggak? Ini sunahnya, tangan kiri, luarnya ya, luarnya. Itu makruh dalam sholat ya. Nah, saudara sudah sekian berbahagia ya. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat bagi saya jamaah sekalian. Kalau lebihnya mohon maaf. Adanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sengaja baik itu rambut maupun badan ada gerakan yang menggaruk bahkan dari 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali tertutup. Itu membatalkan sholat kita. Garuk. Iya. Ya. Ada yang sekali terus habis setelah kedua garuk lagi. Tapi nggak sekaligus.
Ada sekali itu sudah tetapi 3 kali lah. Itu Iya. Iya. Ini Ustaz, apa? Kasus saya ini ceritanya waktu itu saya lagi pulang kerja